Dokter Aji. Halo. Dokter Aji pasti udah familiar nih sama fenomena yang terjadi di teman-teman kita, sobat-sobat Granostik yang usianya masih produktif, yaitu remaja jompo Indonesia. Tahu kan ya dok, fenomena ini di mana teman-teman, sobat-sobat yang masih produktif banyak mengalami sakit di pinggang, di punggung, di leher, bahkan masuk angin dan akrab banget sama minyak angin, sama balsem, sama koyo. Nah, kalau dari Dokter Aji sendiri sebagai profesional nih, sebagai tenaga profesional, apa sih pendapat Dokji akan fenomena ini? Jadi gini ya, sebagai saya tenaga profesional ya, sebenarnya untuk diagnosa sobat jompo sendiri atau remaja jompo atau apalah itu istilahnya ya, sebenarnya di sekolahan atau di diagnosa kita dari tim medis sebenarnya itu nggak ada ya. Jadi diagnosa seperti itu sebenarnya nggak ada. Cuma dengan melihat ini ya, kejadian yang sekarang ada gitu ya. Jadi hal-hal yang dikatakan jompo pada remaja itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada teman-teman remaja kita ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih kalau kita ngomongnya tuh sebenarnya di kedokteran ini nggak ada, tapi karena fenomena ini terjadi akhirnya diiyakan gitu ya dok? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus dok, gini, kira-kira nih apa sih penyebab teman-teman kita, sobat-sobat yang masih produktif itu kok bisa sampai ngalamin kejompoan itu? Sedangkan zaman dulu kita kan belum ada kan istilah itu. Nah sekarang ini apa? Yang menyebabkan itu apa sebenarnya? Oke, jadi mungkin zaman dulu kok nggak ada, kenapa zaman sekarang ada? Sebenarnya ya gara-gara lingkungannya sendiri ya. Jadi sebenarnya masalah kejompoan pada remaja ini kalau kita ulik kembali, sebenarnya masalah utamanya di mana sih? Sebenarnya masalah utamanya adalah di gaya hidupnya mereka sendiri. Ya, jadi gaya hidup yang kurang sehat akan menyebabkan kondisi seperti ini, kondisi yang kita kenal dengan kejompoan ini. Nah, gaya hidup yang kurang sehat yang seperti apa? Jelas, yang pertama dari makanannya. Ya, jadi sekarang makanan-makanan yang instan, makanan-makanan junk food itu banyak sekali dan mungkin juga sangat digemari. Apalagi kita juga dalam waktu dekat ini ya juga mengalami kondisi pandemi, sehingga kita kesusahan untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga mau tidak mau ya mungkin kita pesan sesuatu yang sifatnya junk, kita masak sendiri yang mungkin sifatnya instan. Nah, itu salah satu penyebab yang membuat kondisi kita menjadi lemah lah, menjadi imunitasnya turun lah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup yang kurang sehat yang seperti apa? Jelas kurangnya aktivitas. Sudah teman-teman remaja kadang-kadang malas olahraga, ditambah aktivitasnya turun. Atau biasanya kita kenal dengan mager nih ya seperti itu. Apalagi kita balik lagi ke pandemi ini. Ya, di mana aktivitas di luarnya kita berkurang, sehingga kerjaan pun semuanya sekarang serba daring. Semua serba online. Sehingga yang dulunya nggak olahraga, sekarang nggak olahraga dan nggak aktivitas. Sehingga akan membuat ya otomatis otot-ototnya jadi melemah lah, jadi males lah, jadi terasa sakit semua lah. Nah itu dua itu yang benar-benar menjadi dasar kenapa kok bisa muncul kejompoan pada remaja. Nah selain dari dua ini, itu biasanya apalagi? Bisa jadi adalah karena kurangnya jam tidurnya. Karena mungkin kan karena semuanya serba online ya, termasuk akhirnya mereka menemukan sesuatu hal baru, hiburan baru di mana ada drakor lah, ada game online lah, yang mungkin mereka nontonnya, mainnya sampai dibarengin dengan begadang. Sehingga memakan jam tidur mereka. Sehingga sudah nggak gerak, makanannya jelek, jam tidurnya kurang, yang terjadi apa? Kejompoannya muncul. Nah itu yang menjadi. Sebenarnya hal-hal lain yang menjadi faktor itu ada ya. Cuma tiga itu adalah yang paling penting. Nah hal-hal lain yang mungkin juga ikut dalam imbasnya itu apa? Ya bisa jadi selain makanan yang tadi nggak bagus, bisa jadi konsumsi alkohol, merokok, atau mungkin tingkat stresnya mereka karena kerjaannya yang begitu banyak ya. Karena mungkin kerjanya sekarang kan serba online ya. Sehingga kadang-kadang diminta rapat jam 11 malam atau diajak rapat jam 8 malam. Itu akhirnya kayak, duh males banget sih. Nah itu akhirnya menambah stres. Itu juga bisa termasuk dalam mengimbaskan kejompoan itu. Iya. Oh, ini ya dok, berarti kalau kita bisa bilang sebenarnya salah satu kejompoan ini tuh salah satu dari efek karena adanya pandemi itu sendiri, di mana kita lifestyle jadi berantakan lah kita bilang, nggak kayak dulu. Mungkin orang dulu masih banyak aktivitas fisik, sekarang semua dikerjakan remote, sekarang semua dikerjakan online. Jadi itu yang memicu ya dok, itu bisa salah satu menjadi pemicu gitu ya dok ya? Sebenarnya untuk pemicu sendiri enggak ya, tapi bisa jadi salah satu alasan. Gitu. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali kok olahraga, aktivitas, latihan yang bisa kita lakukan di dalam
rumah gitu. Banyak sekali nyari di internet yoga di dalam rumah, workout di dalam rumah, olahraga di dalam rumah, olahraga aerobik di dalam rumah. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau dijadikan apakah itu salah satu pemicu? Kalau dari saya itu salah satu alasan aja sih. Jadi kalau pemicu sendiri enggak, masih banyak kok aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam di dalam gedung maksud saya, di dalam rumah itu masih sangat bisa. Oh, jadi ini ya Dok, lebih ke apa ya? Ya itu tadi ya, kemageran yang sudah mendarah daging mungkin. Betul mager sekali. Yang awalnya mager 1 hari, lama-lama jadi 1 minggu, terus jadi 1 bulan dan akhirnya keterusan gitu. Jadi habit sekali. gitu ya Dok. Betul sekali. Habit mager. Nah, terus Dok, kalau dari Sobat Jompo ini, kalau dari fenomena di mana teman-teman ini produktivitas juga sampai menurun, rasa sakit-sakit yang kita rasain, itu ada efeknya nggak sih? Ada bahayanya nggak sih buat badan kita sendiri? Mungkin ini ya, lebih ke kalau ini dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Betul. Apakah ada bahaya? Jelas ada bahayanya ya. Jelas. Karena apa ya? Karena mungkin gaya hidup yang kurang sehat, mungkin di awal-awal rasanya kayak cuma lelah, capek, buat istirahat, akhirnya kembali fit, misalnya kayak gitu. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, terjadi berulang-ulang, nggak selesai-selesai, nggak segera diperbaiki gaya hidup sehatnya, jelas akan ada efeknya. Efek yang paling mungkin terjadi di awal itu apa? Ya jelas perubahan pada berat badannya. Mungkin yang awalnya berat badannya ideal, gara-gara nggak aktivitas dengan makanan yang jelas jelek ya, jelas nggak bergizi yang seimbang ya, maka mungkin berat badannya jadi overweight. Atau mungkin malah jadi obesitas. Nah kalau obesitas ini dibiarin aja, dilakukan terus-menerus, gaya hidup sehatnya tidak segera dibenahi gitu ya, nggak segera dilakukan, hanya gaya hidup jeleknya ini terus-terusin, maka dari obesitas itu akan muncul penyakit-penyakit metabolik. Yang jelasnya itu yang bahaya. Kenapa? Karena kita tahu penyakit metabolik itu jelas nggak ada obatnya, nggak ada obat untuk menyembuhkan maksud saya ya. Obatnya hanya untuk mengontrol. Contohnya apa? Contohnya jelas ada kolesterol yang tinggi, bisa jadi hipertensi, bisa jadi diabetes, bahkan nanti larinya ke jantung bisa, ke stroke bisa. Nah ini kan penyakit-penyakit yang cuma bisa dicegah. Kalau sudah terjadi, maka yang bisa dilakukan cuma mengontrolnya. Dan itu sangat bahaya sekali. Itu dimulai dari apa? Jelas dari gaya hidupnya. Gitu. Kalau dari ini Dok, itu kan penyakit-penyakit yang bisa dibilang orang-orang zaman sekarang itu kayak diabetes, kolesterol, darah tinggi, itu kan penyakit yang diturunkan ya Dok. Maksudnya diturunkan dari mungkin keluarga kita, bapak, ibu, atau bahkan nenek kakek kita punya riwayat, terus turunlah ke sobat-sobat ini. Nah, kira-kira nih, seberapa besar kemungkinannya teman-teman dengan gaya hidup yang tidak sehat, sama teman-teman yang punya riwayat di keluarganya penyakit seperti itu maksudnya apakah mereka punya probabilitas yang sama, atau ada salah satu yang lebih besar? Misal nih, karena lifestyle-nya buruk banget, karena lifestyle-nya itu udah nggak ketolong lah intinya, itu akhirnya jadi lebih parah gitu. Itu gimana Dok? Jadi gini, mungkin saya kembali ke basic dulu ya, bahwa penyakit-penyakit yang mungkin tadi disebutkan ya, kayak diabetes, darah tinggi dan sebagainya, itu adalah penyakit di mana faktornya itu kita bilang multifaktorial. Jadi nggak cuma satu faktor, nggak kayak misalnya COVID penyebabnya apa, virus, selesai. Tapi kayak darah tinggi, diabetes dan kawan-kawan, dan banyak penyakit metabolisme yang lain, itu multifaktor. Jadi ada lebih dari satu penyebab, ada lebih dari satu faktor. Nah, multifaktornya itu apa? 1 dari gaya hidupnya, 2 dari keturunannya. Sehingga kalau dua-duanya ini ada, maka kemungkinan besar akan terjadi penyakit itu. Gimana kalau ternyata salah satunya nggak ada? Apakah berarti dia nggak akan sakit? Akan tetap sakit. Sebenarnya kemungkinan sakit dan nggak sakit itu bisa. Ya, jadi intinya, apakah kalau saya misalnya nih punya orang tua yang kena diabetes, apakah saya akan menjadi diabetes pada suatu saat? Kalau ternyata saya bisa menjaga lifestyle saya dengan baik, ya enggak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau orang tua saya ternyata dia nggak punya diabetes, terus saya ternyata lifestyle-nya jelek sampai bertahun-tahun jelek, apakah saya juga nggak mungkin kena? Malah itu probabilitasnya lebih tinggi. Jadi kalau ditanya antara keturunan dan lifestyle, probabilitas untuk menjadi suatu penyakit lebih besar mana? Lebih besar yang lifestyle-nya. Cuman orang-orang yang punya riwayat dari orang tuanya punya riwayat penyakit diabetes dan kawan-kawan, itu kayak lebih mudah. Jadi katakanlah misalnya kita lifestyle-nya 10 tahun yang jelek itu, kalau diteruskan baru kena diabetes gitu ya, untuk orang yang nggak punya riwayat. Tapi untuk orang-orang yang punya riwayat, ketika lifestyle-nya jelek baru 5 tahun aja misalnya, itu sudah kena diabetes. Jadi gambarannya seperti itu. Cuma tetap secara basicnya adalah
faktornya multifaktorial seperti itu. Jadi kalau diambil kesimpulan nih dok, dari yang tadi soal kita bisa kena atau enggak, sebenarnya semua orang tuh bisa kena. Betul. Tergantung dengan lifestyle-nya, kayak gitu kan. Betul. Misal kalau memang dia dia punya keturunan tapi gaya hidupnya sehat, probabilitasnya malah jauh lebih kecil daripada orang yang nggak punya tapi lifestyle-nya bener-bener jangka panjang dan nggak sehat banget, kayak gitu ya dok. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ini dok, kan kayak tadi yang dokter Aji bilang, mungkin gejala-gejala yang sekarang kita rasain, gejala-gejala kejompoan yang sekarang kita rasain itu ada ada obatnya lah dok. Kita pakai balsem, kita pakai koyo, kita minum obat masuk angin, nah kayak gitu-gitu kan. Itu untuk meredakan lah ya kan. Betul. Nah kira-kira nih dari pemakaian obat-obat kayak gitu, dari balsem, koyo dan lain-lain itu, apakah ada jangka panjang yang nantinya itu bisa membahayakan kita juga? Ini mungkin kalau dibilang obat-obatan, sebenarnya apa yang dibilang barusan benar ya, bahwa obat-obatan itu cuma meredakan, bukan menyembuhkan. Betul. Jadi intinya gini, kita dari dunia medis itu punya ya basicnya punya dua macam obat ya, obat untuk menghilangkan penyakit dan obat untuk meredakan. Gambarannya kayak gimana? Gambarannya misalnya orang kena bakteri, ya orang kena bakteri akhirnya demam. Nah obat untuk meredakan demamnya namanya obat pereda. Tapi obat untuk menghilangkan penyakitnya namanya antibiotik, misalnya seperti itu. Nah, berarti orang-orang yang jompo ini, dalam kategori jompo remaja ini, sebenarnya penyebabnya kan gara-gara lifestyle. Sehingga kalau ditanya, biar aku sembuh, biar aku nggak kena jompo pada saat remaja, yang harus aku lakukan apa? Bukan obat, perbaiki lifestyle-nya. Tapi kalau ditanya, aku lagi sakit punggung nih gara-gara itu, kira-kira untuk meredakan pakai apa? Itu ada, seperti itu. Nah, untuk obat-obat yang sekarang dipakai, misalnya kayak balsem, koyo atau apalah yang tadi disebutkan ya, sebenarnya efek jangka panjangnya sebenarnya nggak ada sih ya, kecuali untuk orang-orang yang mungkin alergi terhadap bahan tersebut ya. Misalnya pakai balsem ternyata dia alergi terhadap balsem tersebut, ya jelas jangan dipakai ya gitu. Atau mungkin makainya yang terlalu lama sehingga ya namanya kulit kita kan punya barir ya. Nah kalau terlalu banyak makainya dan sebagainya, bisa jadi kulitnya jadi akan iritasi. Nah kalau ternyata iritasi dan sebagainya, ya sebaiknya dihentikan. Tapi kalau untuk efek samping yang spesifik terhadap semua orang kayak gitu, nggak ada sih harusnya. Cuma untuk ini ya, mungkin beberapa orang kan suka dikerok tuh. Nah, itu yang jadi bahaya. Karena sebenarnya kerokan itu kan yang membuat luka ya. Sehingga kalau membuat luka, di mana di kulit kita kan selalu ada flora normal atau bakteri baik ya. Tapi itu kalau di kulit. Namun kalau ternyata dikerok, membuat luka di pembuluh darah, kalau bakteri baiknya ini sampai masuk ke darah, nah itu akan infeksi. Jadi mungkin itu aja sih kalau untuk efeknya ya. Tapi kalau efek buruk yang lain, tak rasa nggak ada. Lebih ke ini ya dok, pemakaian misal kayak balsem, kayak panas, kayak gitu. Betul, iya, yang menjadikan iritasi nanti ya. Iritasi, alergi, infeksi kalau memang sampai kerokan. Betul. Gitu. Nah ini dok, kalau misal berarti penggunaan obat untuk pereda nih, penggunaan obat untuk pereda itu kan boleh ya dok ya, maksudnya untuk membantu kita lah intinya. Tapi apakah setelah kita sebaiknya, apakah kita tuh kalau sudah pakai obat pereda, misalnya nih di punggung kita sakit, kita pakai koyo, terus udah kita sampai situ aja, ataukah ada yang harus kita lakukan lagi biar maksudnya ini nggak cuma reda, tapi ini benar-benar sembuh gitu dok? Oke, kalau emang harus seperti itu ya, balik lagi harus melihat penyebabnya nih. Kira-kira punggung saya sakit nih karena apa nih? Oh ternyata punggung saya sakit gara-gara saya kurang aktivitas, saya kurang olahraga, saya kurang menguatkan punggung saya. Maka untuk menyembuhkan itu ya berarti harus olahraga nih, harus aktivitas. Atau mungkin ternyata saya punggungnya sakit gara-gara keergonomisan kursi saya kurang. Berarti yang harus dilakukan apa? Ya diergonomisin kursinya. Ini atau ya, mungkin lebih ke apa? Tempat kita kerjanya itu kayak gimana gitu. Betul Apakah sekali. kita tuh kerjanya bungkuk atau mungkin kita kerja terlalu tinggi kayak gitu-gitu ya. Karena kan tadi yang seperti yang saya bilang ya, bahwa penyebab dari kejompoan remaja ini kan banyak sekali. Nah itu harus dilihat nih. Kira-kira kejompoan saya ini gara-gara apa? Nah kalau mau sembuh ya penyebabnya itu yang harus diperbaiki. Oh gitu. Oke. Berarti kalau saran dari dokter Aji sendiri nih, gimana untuk sobat-sobat di luar sana yang maksudnya apa ya? Sedang mengalami kejompoan dan kayak aku capek nih harus pakai koyo terus, aku capek nih harus kerokan terus, kayak gitu kan, pakai koyo kan juga mungkin
baunya kurang nggak enak, nyaman ya. baunya nggak nyaman kayak gitu, mungkin ada sensasi panas yang beberapa orang itu nggak ini. Secara nggak estetik iya, juga kurang ya. Secara estetik juga kurang mungkin. Nah itu ada nggak sih saran dari Dokter Ajeng? Oke, kalau saran dari saya sih jelas ya, seperti tadi. Ini secara umum ya. Secara umum nanti mungkin teman-teman yang mengalami hal ini mungkin bisa dipilah-pilah kira-kira penyebabnya apa. Tapi ini kita ngomong secara umum. Nah, tadi saya bilang ya bahwa secara umum penyebab dari kehidupan ini yang pertama adalah lifestyle-nya, dari makanan dan dari aktivitasnya. Sehingga yang pertama adalah seimbangkan nilai gizinya. Makanannya harus bagus, harus baik. Jadi ya lauknya harus ada, proteinnya harus ada, karbonnya harus ada, sayur atau fibernya harus ada, ya. Plus ditambah buah-buahan. Nah, jadi harus semuanya ini harus ada nih. Ditambah kalau benar-benar mau lebih baik ya, tiap harinya harus berubah. Kenapa? Karena nilai gizi dari semuanya kan berbeda-beda nih. Misalnya hari ini aku buahnya jeruk, berarti besoknya usahakan jangan jeruk, ganti pisang. Besoknya lagi diganti. Variasi gitu ya, Dok? Variasi makanannya gitu. Betul sekali, itu akan lebih enak karena nutrisinya kan berbeda-beda ya, akan lebih seimbang. Juga buat psikisnya juga akan lebih nyaman ya, karena nggak bosan, nggak jenuh akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua jelas aktivitasnya ditambah, olahraganya ditambah. Ya minimal lah, paling enggak dalam seminggu itu minimal 3 kali ya olahraga. Di waktu minimal 30 menit, nggak usah yang susah-susah. Misalnya pandemi Dok, nggak bisa Dok keluar-keluar takut nih. Iya, cukup jalan-jalan ngitarin rumah selama 30 menit sudah sangat bagus. Jalan atau kaki aja gitu ya Dok, nggak perlu jogging-jogging gitu. Iya, tapi kalau jalan kaki ya yang harus jalan cepat ya, biar nanti kardionya, jantungnya ikut terlatih juga. Kayak gitu. Jangan sampai jalan kaki ya Dok, tapi main HP. Ya sama aja gitu. Ini ya, pindah tempat main HP gitu ya. Betul sekali. Ya. Itu yang kedua ya. Terus selanjutnya ya jelas dari ininya ya, istirahatnya ya, waktu jam tidurnya cukup ya. Jadi orang dewasa jam tidurnya harusnya 6 sampai 8 jam. Tergantung nanti aktivitasnya ya. Kenapa ya? Karena kalau jam tidurnya kurang ya otomatis nanti semua metabolisme dalam tubuhnya juga akan turun. Sehingga nanti produksi hormon, enzim, dan semuanya itu juga nantinya akan terganggu. Sehingga nanti ketika bangun tidur ya nggak fresh kayak gitu. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan tidur juga, tidur yang paling bagus itu di malam hari. Jadi, kata dokter tidurnya cukup 6-8 jam. Ya udah aku tidurnya di pagi hari aja. Ya nggak gitu juga. Jadi nggak bisa ya Dok, misal nih, ini ada studi kasus mungkin, teman-teman, aku tidur harus minimal 6 jam. Terus aku kerja dari jam 9. Aku remote nih kerjanya di rumah, WFH gitu. Jadi tidurnya aku buat dari jam 2 sampai jam 8 pagi. Kayak gitu gimana Dok? Itu ya nggak bisa juga sebenarnya. Kalau 1-2 kali karena emang tuntutan kerja it's okay lah. Tapi kalau itu terjadi terusan nggak bisa. Karena kalau kita ulik lagi, kita sebenarnya kan punya yang namanya circadian rhythm. Dan itu sudah disesuaikan gitu ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga ya paling benar tidur harusnya adalah malam hari. Nggak bisa seperti itu, tidurnya di pagi hari aja yang penting kan 6 jam, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ya. Jadi itu. Terus selanjutnya mungkin tips buat teman-teman berkaitan dengan keergonomisan tempat kerja ya. Jadi mulai dari kursinya yang harus ergonomis, duduknya seperti apa, jarak pandang dengan layar seperti apa, cara memandang layar biar nggak terlalu lama karena sifatnya daring itu seperti apa, atau mungkin layar dari laptopnya mungkin ya dikasih filter atau apa. Nah itu semuanya bisa sangat membantu. Ini terus, ya Dok, apa namanya, lebih ke kita setting bukan menurut apa yang ada, tapi maksudnya kita lebih men-setting itu untuk badan kita yang lebih bagusnya gitu. Betul sekali. Jadi menyesuaikan dengan cara kita. Jadi enggak kadang-kadang A dengan B mungkin keergonomisannya berbeda seperti itu. Terus yang lain mungkin berkaitan dengan ini ya, healing lah kalau kata anak muda ya. Jadi rilis stresornya ya. Karena dengan kita stress relief ya. Betul. Maksudnya. Karena dengan kita misalnya nih terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak dipikir dan sebagainya, otomatis nanti berlanjut ke cemas, berlanjut ke depresi. Dimana kalau kita cemas, kalau kita depresi, beberapa orang itu akan menjadi gangguan tidur. Sehingga kalau ternyata cemas dan sebagainya, efeknya kemana? Ya istirahatnya kurang. Bahkan kalau bisa tidur, akhirnya nanti kayak tidurnya nggak produktif. Jadi tidurnya itu kayak ini apa Dok? Ini jadi baru nih. tidurnya itu apa, Dok? Tidurnya sering terbangun, tidurnya nggak nyenyak. Tidak nyenyak. Iya, tidurnya sering bangun-bangun gitu ya. Betul, maksudnya. Karena kan kepikiran dengan kecemasannya itu ya. Jadi akhirnya tidurnya sama dengan kayak tidur nggak berkualitas. Hanya terjadi meskipun tidurnya kayaknya nih jamnya cukup, tapi pasiennya pasti akan tetap kayak ngantuk, tetap terasa lelah dan sebagainya.
Oh, jadi ini ya. Kalau dari bercanda-bercandaan teman-teman nih biasanya, dari bercandaan sobat-sobat nih biasanya kalau capek terus meskipun udah tidur itu katanya ketempelan Romusa, ternyata bukan ya Dok ya? Ternyata lebih ke karena tidurnya kurang, lifestyle-nya yang ini ya Dok ya? Iya, mungkin itu bukan jalur buku saya kali ya. Baik, oke. Terima kasih Dokter Aji untuk insight-nya yang sangat bagus. Kalau dari yang percakapan kita ini bisa aku simpulkan bahwa penyebab utama dari fenomena ini tuh adalah lifestyle gitu ya, Dok. Betul. Lifestyle yang dari makanan, dari aktivitas kita, habis itu manajemen stres, manajemen istirahat juga, sama keergonomisan lingkungan kerja lah, maksudnya lingkungan kerja yang harus preposisi gitulah. Terutama kalau badan-badan itu kan mungkin satu dan lain orang kan mungkin beda ya, tapi kenyamanan itu kan akhirnya harus kenyamanan dan bukan hanya kenyamanan ya, tapi lebih ke posisi tubuh itu harus baik ya Dok ya. Terus kalau untuk makanan sendiri mungkin kita mulai harus bisa membiasakan untuk makan dengan seimbang ya Dok ya. Begitu. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada sayur dan buah. Betul. Yang dimana kita harus makan itu secara variasi gitu. Betul. Jadi nggak boleh satu menu untuk setiap hari gitu ya. Bosan ya, stres sendiri malah. Bosan juga ya, betul juga. Mungkin hari ini bisa makan ayam, besoknya ikan, kayak gitu-gitu ya. Betul. Lalu untuk manajemen tidurnya sendiri itu juga harus tidur produktif ya, Dok. Betul. Tidak hanya bangun yang produktif, tapi tidur juga harus produktif. Sekali. Dimana tidur produktif ini harus mengikuti ya jam tidurnya, bukan berarti 6 sampai 8 jam. Bisa jam 2 pagi bangun jam 8 atau jam 3 pagi bangun jam 9, tapi benar-benar dari malam di mana kita harus beristirahat. Terima kasih banget, insight-nya sangat menarik. Iya, sama-sama. Menarik, dan mungkin saya sendiri dan teman-teman sobat-sobat yang mendengarkan ini juga kayak, oh jadi ini penyebabnya kita seperti ini gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Aji. Sampai kita ketemu di podcast health selanjutnya. Siap. Sama-sama.